Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back my channel. Perkenalkan, nama saya Ainun Jariah, NIM 193141140, Prodi PGMI semester 3 IAIN Surakarta. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang penelitian agama dan model-modelnya. Apa itu penelitian agama? Disimak ya. Penelitian agama itu dibagi menjadi 3, yaitu menjelaskan tentang kedudukan penelitian agama dalam konteks penelitian pada umumnya. Yang kedua, menjelaskan tentang elaborasi antara penelitian agama dan penelitian keagamaan. Yang ketiga, tentang konstruksi teori penelitian keagamaan. Mari kita menuju penelitian yang pertama, yaitu tentang kedudukan penelitian dalam konteks penelitian pada umumnya. Kalian tahu nggak sih penelitian itu apa? Pasti udah tahu dong, penelitian itu upaya sistematis dan objektif untuk membahas suatu masalah, kemudian mencari solusi, dan yang terakhir menambah pengetahuan dari permasalahan tersebut. Nah, penelitian itu disebut sebagai kegiatan ilmiah karena di dalam penelitian itu menggunakan 2 metode pendekatan. Apa aja? Metode yang pertama yaitu metode rasional dan yang kedua metode empiris. Yang namanya rasional itu pasti menggunakan akal atau logika. Yang namanya empiris itu pasti menggunakan hati atau keyakinan. Nah, agama dari dulu itu sudah diperbincangkan, sudah banyak perbedaan. Salah satunya yaitu Harun Nasution. Harun Nasution itu mengatakan bahwa agama tidak perlu diteliti karena agama itu bukan sasaran dari penelitian sosial. Agama itu wahyu. Namun dia juga bertanya, apakah betul agama itu hanya sebagai wahyu dari Tuhan? Nah, kemudian Ahmad Syafiq Mufid juga menjelaskan, agama itu sesuatu yang transenden, artinya mutlak, dan kebenarannya itu hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, gak perlu yang namanya meneliti tentang agama. Itu menurut para itu menurut para agamawan. Sedangkan para ilmuwan sendiri beranggapan lain, yaitu agama memang tidak diteliti dari hakikat agama itu sendiri. Hakikat agama itu tidak perlu untuk diteliti karena yang namanya hakikat sudah pasti dari Allah. Sedangkan ketika kita meneliti tentang agama, kita itu meneliti tentang bagaimana manusia untuk menerima, untuk meyakini, dan untuk memperoleh pengaruh dari agama tersebut. Agama terbentuk dari 3 hal. Yang pertama, agama yang terbentuk dari pemikiran dan dari pengetahuan manusia, itu yang disebut sebagai ilmu filsafat. Sedangkan agama yang terbentuk dan terwujud dari sikap dan tindakan manusia, itu yang disebut ilmu sejarah atau sosial. Dan yang terakhir, agama yang terbentuk dari benda-benda keramat atau benda-benda yang memiliki magic, itu namanya termasuk dalam kajian antropologi. Dengan demikian, Harun Nasution dalam pengertian agama yang kedua menjelaskan bahwa agama tersebut bisa diteliti tanpa harus menggunakan metode secara khusus. Baik, untuk materi kedua yaitu materi tentang elaborasi penelitian agama dan penelitian keagamaan. Nah, ada 3 pendapat yang menjelaskan bahwa penelitian agama dan penelitian keagamaan itu hampir sama. Contohnya seperti Middleton, Juhaya S. Praja, dan yang terakhir pendapat dari Ahmad Syafiq Mufid. Nah, penjelasan dari Middleton itu seperti ini. Maksud saya ajaran agama Islam. Penelitian agama Islam yang diteliti adalah substansi agamanya. Jadi yang diteliti itu tentang ilmu kalam, ilmu tafsir, ilmu hadis, dan lain sebagainya. Kalau penelitian keagamaan yang diteliti itu tentang
produk interaksi sosial. Jadi bagaimana caranya manusia bisa berinteraksi dengan yang lain dengan baik, dengan cara yang baik, oke? Nah, untuk pendapat yang kedua yaitu Juhaya S. Praja. Nah, Juhaya S. Praja itu membagi antara penelitian agama dan penelitian keagamaan. Penelitian agama ada 2 bidang yang dia bagi. Yang pertama tentang penelitian agama yang bersumber dari sumber ajaran Islam. Yang kedua, penelitian yang bersumber dari pemikiran manusia. Nah, kalau yang pertama tadi tentang substansi, bukan substansi ya, dari sumber ajaran Islam, itu bisa melahirkan ilmu tafsir dan ilmu hadis. Yang kedua, itu tentang pemikiran agama, pemikiran manusia yang melahirkan ilmu usul fikih, ilmu fikih, dan turunannya seperti itu. Untuk penelitian keagamaannya, itu sama seperti Middleton, yaitu menjelaskan bagaimana caranya manusia bisa berinteraksi dengan baik dan bisa berdakwah untuk menjalin kebersamaan dan ukhuwah Islamiyah. Nah, untuk pendapat dari Ahmad Syafi'i Mufid itu menjelaskan tentang metodenya. Jadi metode penelitian agama itu menjelaskan tentang ilmu-ilmu yang bersifat hablum minallah. Sedangkan yang penelitian keagamaan itu bersifat hablum minanas. Jadi yang namanya hablum minallah itu pasti sudah berhubungan dengan Allah. Sedangkan yang hablum minanas itu pasti berhubungan dengan manusia. Yang digunakan metodenya yaitu sosiologi, antropologi, fisiologi, dan lain sebagainya. Seperti itu. Baik, untuk materi yang ketiga yaitu tentang konstruksi teori penelitian keagamaan. Ada sebuah disertasi yang dibuat oleh Bu Hajah Salamah yang berjudul tentang tradisi tarekat dan dampak aktualisasi terhadap penganut tarekat Tijaniyah. Studi kasus tarekat Tijaniyah di Garut, Jawa Barat. Nah, itu menggunakan teori-teori dari Middleton. Teorinya itu ada 8. Yang pertama, teori perubahan sosial. Yang kedua, teori struktural fungsional. Teori antropologi dan sosiologi agama. Teori budaya dan tafsir budaya simbolik. Terus ada teori pertukaran sosial dan teori sikap. Nah, itu semua termasuk dalam teori-teori yang dikemukakan oleh Middleton. Middleton tadi mengemukakan kalau teori-teori tersebut termasuk dalam sistem keagamaan. Otomatis disertasi yang dibuat oleh Bu Hajah Salamah itu merupakan contoh dari teori pendekatan tentang teori penelitian keagamaan. Nah, untuk yang keempat yaitu tentang model-model penelitian keagamaan. Itu ada 6. Yang pertama, analisis sejarah. Yang kedua, analisis lintas budaya. Yang ketiga, eksperimen. Yang keempat, observasi partisipatif. Yang keempat tadi ada observasi partisipatif. Yang kelima ada riset survei dan analisis statistik, dan terakhir tentang analisis isi. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.